Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Akbar Muhammad Syafi'i dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 23022110230. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Komersial, Bapak Dr. Sultan SE MAKCA. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pendirian perusahaan. Yang pertama yaitu ada pengertian perusahaan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1997 disebutkan bahwa pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba baik yang diselenggarakan perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah Indonesia. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama itu adalah persekutuan perdata, yang kedua ada firma, dan yang ketiga ada persekutuan komoditer atau SIPI. Dan yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Dan yang kelima ada bentuk perusahaan. Selanjutnya itu cara memperoleh legalitas. Yang pertama ada nama perusahaan, yaitu di mana pemohon dapat melakukan pengajuan nama perusahaan dengan permohonan akta pendirian perusahaan. Selanjutnya itu ada merek. Merek itu adalah sebuah tanda untuk membedakan barang atau jasa yang telah diproduksi suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada nomor pajak wajib pajak atau NPWP. Setiap perusahaan atau badan usaha yang sudah didirikan harus mempunyai NPWP agar terdaftar secara resmi dalam sistem perpajakan Indonesia, supaya perusahaan itu tidak dicap tidak membayar pajak atau free rider dan dapat dikenakan sanksi jika satu badan usaha tidak memiliki NPWP. Yang keempat ada akta pendirian. Akta yang berisi mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan perusahaan serta anggaran-anggaran dasar dan menjelaskan mengenai tujuan perusahaan. Yang kelima ada surat izin untuk perdagangan atau SUP. Surat izin usaha perdagangan atau SUP yaitu surat izin yang telah diberikan oleh menteri yang ditunjuk oleh pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik dari perusahaan kecil maupun yang besar. Juga perusahaan yang melibatkan perseorangan. Yang kelima ada surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha atau SUIP adalah dokumen identitas mengenai lokasi usaha yang layak dipakai dalam menjalankan bisnis. Misalnya seperti untuk menentukan tempat, apakah tempat itu disetujui oleh yang bersangkutan atau tidak. Yang ketujuh ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan atau TDP adalah bukti bahwa suatu badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan dan dalam daftar perusahaan, yaitu ketika memulai sebuah usaha, untuk syarat melakukannya dibutuhkan tanda daftar. Yang ke-8 ada AMDAL, analisis dampak lingkungan.
kelima ada surat izin usaha perdagangan atau SUP. Surat izin usaha perdagangan atau SUP yaitu surat izin yang telah diberikan oleh menteri yang ditunjuk oleh pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik buat perusahaan kecil maupun perusahaan besar dan perusahaan yang perseorangan. Yang keenam ada surat izin tempat usaha atau situ. Surat izin tempat usaha atau situ adalah dokumen identitas mengenai lokasi usaha yang layak dipakai dalam menjalankan bisnis, seperti penyesuaian tempat yang dialokasikan oleh pemerintah dan disepakati oleh PT itu. Yang ke-7 ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan adalah bukti bahwa suatu badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan supaya tidak dicap ilegal oleh pemerintah dan Menteri Perdagangan. Itu yang ke-8 ada AMDAL, analisis dampak lingkungan. AMDAL mempelajari tentang dampak dari suatu usaha dan kegiatan yang telah direncanakan pada lingkungan hidup. Misalnya seperti memproduksi sebuah zat kimia atau memproduksi bahan industri yang lain, otomatis di situ pasti ada limbah. Limbah itu tidak boleh dibuang atau dikeluarkan secara ilegal. Jadi dengan dinas lingkungan hidup atau DLH itu akan dikonfirmasikan kemana limbah itu akan dibuang atau mau didaur ulang kembali. Selanjutnya ada manfaat legalitas perusahaan atau kelegalan atau perizinan perusahaan. Yang pertama ada bukti kepatuhan terhadap hukum. Jadi dengan adanya perusahaan yang terdaftar sudah menjadi perusahaan itu menaati hukum dengan syarat-syarat yang di atas tadi. Yang kedua ada sarana perlindungan hukum. Dengan kita melegalkan perusahaan kita, otomatis perusahaan kita dapat mendapatkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, yang ketiga ada sarana promosi. Jadi dengan kita sudah terdaftar legal, kita dapat memberikan sponsor atau mempromosikan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah yang ada di Indonesia. Yang keempat ada mempermudah perkembangan usaha. Di situ membuktikan bahwa jika kita melegalkan perusahaan, perkembangan usahanya akan signifikan dikarenakan banyak konsumen yang percaya dan profit dari pemerintah. Selanjutnya itu ada sanksi jika tidak mendaftarkan perusahaan. Yang pertama ada sanksi pidana kejahatan. Jadi menurut aturan yang berlaku, perusahaan yang sudah beroperasi cukup lama atau yang baru, jika ketahuan tidak mendaftarkan legalitasnya, maka dicap sebuah tindak kejahatan oleh pemerintah. Yang kedua ada sanksi pidana pelanggaran pada pasal 34 UU WDP. Terus yang ketiga ada sanksi pidana pelanggaran pasal 3 UU WDP. Nantinya ada permisalan atau contoh kita mendaftarkan perusahaan untuk mendapatkan legalitas. Misal perusahaan PT Indofood mendaftarkan legalitasnya. Jadi dengan pertama kali didirikannya yaitu dengan memberi nama perusahaan, lalu diberikan ke pemerintah dengan alih-alih mendapatkan hak cipta atau hak dagang merek, supaya tidak ada terjadinya pelanggaran merek terhadap perusahaan lainnya. Itu terus selanjutnya mendaftarkan perusahaan itu.
Jadi setelah disetujui merek tersebut, maka mendaftarkan perusahaannya. Dengan mendaftarkan perusahaan, ada manfaat-manfaat yang didapat oleh perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun kurang dimengerti, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.